Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Ikatan Kimia. Masih seperti pembahasan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang teori ikatan valensi, yaitu bagian yang kedua. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh-contoh molekul yang memiliki domain pasangan elektron ikatan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas molekul yang memiliki domain tidak berikatan atau pasangan elektron bebas. Di sini dicontohkan ada NH3, di mana atom pusatnya adalah N, kemudian yang diikat adalah atom H sebanyak 3. Seperti biasa, kita uraikan terlebih dahulu, kita konfigurasikan N memiliki nomor atom 7, maka kalau dikonfigurasikan adalah 1s2, 2s2, dan 2p3, kemudian H memiliki nomor atom 1, kalau dikonfigurasikan 1s1. Kita ingat kembali aturan dalam teori ikatan valensi. Yang pertama, dalam teori ikatan valensi yang dianggap berikatan, hanya elektron valensinya saja, jadi tetap fokus saja pada elektron valensi. Kemudian, dalam teori ikatan valensi, suatu atom bisa mengikat atom lain jika ada yang belum berpasangan. Jadi, dari sini kita tentukan dulu elektron valensinya. N itu memiliki elektron valensi 5, yaitu yang terletak pada orbital 2s sebanyak 2 elektron dan pada orbital 2p sebanyak 3 elektron. Kalau digambarkan orbitalnya seperti ini yang berada pada 2s, ini yang berada pada 2p. Kemudian H itu memiliki elektron valensi 1, yaitu yang terletak pada orbital 1s, 1 elektron. Nah, elektron valensi N pada keadaan dasar atau ground state seperti yang digambarkan sebelumnya, yaitu berada pada orbital 2s sebanyak 2 elektron dan berada pada orbital 2p sebanyak 3 elektron. Nah, N itu memiliki, dari sini kita tahu bahwa N itu memiliki 3 elektron yang belum berpasangan. Harusnya dia bisa langsung mengikat 3 atom H. Tetapi N tidak bisa serta-merta langsung mengikat 1 elektron dari orbital S pada atom H. Kenapa? Karena ini tingkat energinya masih berbeda, yaitu berada pada orbital S dan berada pada orbital P. Maka dalam keadaan seperti ini, N harus mengalami yang namanya hibridisasi terlebih dahulu atau percampuran orbital antara S dan P. Jadi, kedua orbital ini harus mengalami hibridisasi atau percampuran terlebih dahulu. Pada keadaan terhibridisasi atau bercampur, dapat digambarkan seperti ini orbitalnya, jadi tidak lagi berpisah antara 2s dengan 2p, tetapi sudah bercampur jadi satu. Orbital hibrida N yang seperti ini dinamakan sp3. Ya, orbitalnya sp3. Kemudian dari keadaan terhibridisasi ini kita bisa melihat bahwa masih ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Ya. Sementara H tadi memiliki 1 elektron valensi, maka pada keadaan terhibridisasi tadi, yang kosong-kosong ini, yang belum memiliki pasangan ini bisa terisi oleh H. Jadi yang diberi warna merah ini adalah elektron-elektron yang berasal dari atom H. Jadi ada 3 elektron yang berasal dari 3 atom H. Nah, yang seperti ini, orbital hibridanya disebut sebagai sp3. Kenapa harus mengalami hibridisasi terlebih dahulu? Karena agar tingkat energinya sama, seperti yang kita tahu sebelum dihibridisasi tadi, antara orbital S dengan orbital P itu kan masih berpencar, berpisah, belum bercampur, di mana memiliki tingkat energi yang berbeda. Nah, kemudian setelah mereka berdua ini bercampur, maka tingkat energinya sama, kemudian dia bisa menarik orbital-orbital yang kosong ini bisa ditempati oleh atom H pada keadaan tingkat energi yang sama. Ada 4 pasang elektron. Kalau kita lihat di sini ada 4 pasang elektron pada orbital hibrida sp3, di mana satu pasang elektronnya ini hanya berasal dari N saja, karena di sini tidak ada merahnya. Kayak yang saya merah ini kan berasal dari atom H. Ini berasal dari N saja. Artinya, dia tidak berpasangan dengan atom lain pada keadaan di sini. Maka, di sini dinamakan pasangan elektron bebas.
karena tidak berikatan dengan elektron dari atom lain. Kemudian untuk yang 3 ini, 3 pasangan elektron ini, dia dinamakan sebagai pasangan elektron ikatan karena satu elektronnya berasal dari N dan satu elektronnya tadi berasal dari atom H. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam NH3 itu memiliki 4 pasangan elektron, di mana satu pasang elektron itu merupakan satu pasang elektron bebas, kemudian yang 3 pasang elektron merupakan 3 pasangan elektron berikatan atau ikatan. Nah, bentuk molekulnya bagaimana? Sebenarnya bentuk dasar 4 pasangan elektron itu kan tetrahedral, tetapi karena yang satu adalah pasangan elektron bebas, maka bentuknya adalah segitiga piramida yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau digambarkan bentuk molekulnya seperti ini, jadi di sini ada PEB-nya yang berasal dari N tadi, kemudian di sini ada overlapping antara N dengan H. Pasangan elektron ikatannya tadi ya, ini terjadi overlapping atau tumpang tindih antara orbital H dengan orbital N. Ini juga seperti itu, terjadi tumpang tindih antara orbital N dengan orbital H. Ini juga seperti itu. Jadi ada 3 pasang elektron ikatan di situ. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silahkan untuk soalnya dikerjakan, kemudian nanti kita diskusikan sama-sama dalam forum diskusi kita. Latihan soalnya adalah berdasarkan teori ikatan valensi, gambarkan terjadinya tumpang tindih atau overlapping elektron yang terjadi pada molekul yang pertama F2, yang kedua CF4, dan yang ketiga adalah H2S. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti kita diskusikan dalam forum diskusi kita. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.